Ya, Vivo mencoba untuk menjawab permintaan banyak orang untuk sebuah smartphone pada Y51 ini. Ya, kan ada yang minta kameranya harus bagus ya. Oke, 60 fps buat sosmed nih. Ya, bisa. Ini bahkan 4K bisa. Bodi nggak boleh tebal dan berat. Dan baterainya kalau bisa 5000 nih paling kecil. Siap, ini nggak tebal, ini nggak berat, baterai goceng. RAM-nya gede nggak? Storage-nya gede nggak? Ini RAM 8GB, storage 128GB dengan expandable micro SD sampai dengan 1 tera. Lalu yang paling sering, tapi please nggak boleh mahal-mahal. Tenang, ini di 3 jutaan. Jadi menarik? Ya, ini belum semua keunggulannya si Y51 ini. Yuk, kita review lebih dalam lagi. Layar AMOLED goceng. RAM-nya gede nggak? Oke, Vivo Y51. Ini adalah smartphone Vivo Y series yang terbaru di Indonesia dan hadir di akhir 2020 ini ya. Ini ditujukan untuk generasi muda yang mencari smartphone untuk kebutuhan yang katanya #all fun in one. Oke, kita lihat dulu paket penjualannya. Tentunya ada unit Vivo Y51 ini, ada 18 watts fast charge di sini, kemudian ada kabel USB Type-C, ada hands-free juga, ada soft case, ada SIM card ejector, ada paket dokumen, dan tentunya ada juga screen protector yang sudah terpasang di unit smartphone. Jadi ini masih lengkap ya. Nah, mari kita lanjut ke desainnya. Kalau menurut Vivo ini desainnya adalah trendy slim design ya. Jadi bodi belakangnya emang polikarbonat, walaupun kalian tadi mungkin nggak nyadar bahwa ini polikarbonat. Ini menggunakan 3D design dengan warna yang menurut Vivo adalah warna populer. Ada yang namanya Crystal Symphony ya. Ini desain glass look yang terinspirasi dari kristal dan kesannya emang mewah. Ini yang kita pakai untuk pengujian ya. Kemudian ada Titanium Sapphire dengan permukaan yang matte. Ini terinspirasi dari batu safir yang memberikan kesan elegan. Untuk dimensi dia 163,86 kali 75,32 kali 8,3 mm. Jadi ketebalannya cuma 8,3 mm. Nah, jadi jelaskan kenapa ada kata slim dalam trendy slim design. Ini menunjukkan bahwa dengan tebal 8,3 mm aja smartphone ini merupakan salah satu yang paling tipis dengan baterai 5000 mAh. Sementara itu, bobotnya pun hanya 188 gram. Ini terbilang ringan untuk yang pakai baterai 5000. Biasanya kalau pakai baterai 5000 mAh, kita udah harus expect berat di 220, 210, 215 gram yang memang terasa agak lebih berat daripada ini ya. Oke, kita masuk ke bodinya. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus ultra fast side fingerprint. Saya setuju nih, side fingerprint kayak begini emang enak banget ya. Kemudian ada tombol volume up and down juga di sebelahnya. Lalu kita pindah ke sisi atas, ada mikrofon, ada SIM tray non-hybrid ya. Jadi bisa 2 nano SIM plus micro SD yang benar tuh begini gitu ya. Taruh 2 SIM card masih bisa nambah micro SD dan micro SD bisa sampai 1 tera. Lalu sisi sebelah kiri itu kosong, bersih aja, clean. Dan di bawah ada audio jack 3,5 mm. Terima kasih, masih ada audio jacknya. Ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada juga speaker. Lalu di sisi depan kita lihat ini adalah layar 6,58 inci Ultra All Screen. Resolusinya 2408 x 1080 pixel. Jadi ini Full HD Plus ya. Refresh rate-nya 60 Hz dengan 90,61% screen to body ratio. Lalu kita lihat ada earpiece di bezel atas layar. Dan di sini juga kita bisa lihat ada 16 megapixel AI selfie camera f2.0 ya. Ini adalah kamera selfie fixed focus, video recordingnya bisa nyampe 1080p 30 fps. Fiturnya ada super night selfie dan ada selfie soft light band. Lalu kalau kamera di sisi belakang itu ada 48 megapixel AI multi-mode camera ya, 48 megapixel night camera, f1.78 autofocus dengan 8 megapixel super wide angle plus super bokeh kamera di f2.2. Dan ada juga kamera super makro ya, 2 megapiksel f2.4 dan fokusnya bisa nyampe 4 cm. Dan tentunya di sini juga ada flash ya di bagian belakang. Kamera ini berkemampuan untuk merekam sampai dengan 4K 30 fps dan dia juga bisa 1080p 60 fps yang ini akan keren kalau dipakai buat sosmed tentunya ya. Untuk slow motion dia bisa 720p 240 fps dan 1080p 120 fps. Kemudian fitur-fitur lain ada ultra stable video, ada fitur pro juga dan ada super night camera.
Untuk spesifikasi internalnya, SoC menggunakan Qualcomm Snapdragon 665 AIE 11 nanometer. Nah, ini udah kita pernah bahas ya, performanya masih mumpuni banget untuk kelas harga segini. Kemudian untuk RAM 8GB dan storage internal 128GB dengan kemampuan untuk ekspansi pakai microSD sampai dengan 1 tera. Ini barang langka sih, langka banget ini ya. Untuk baterai dia 5000 mAh dan ditemani dengan 18 watt fast charge di sini. Dan untuk OS, nah, kejutan lagi, ini menggunakan Vantage OS 11 yang sudah pakai Android 11. Ya, 3 jutaan sudah pakai Android 11, bawaan dari awalnya udah pakai gitu ya. Kemudian untuk konektivitas dia menggunakan 4G, ada Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz, dan ada Bluetooth 5.0. Oh ya, dia juga punya radio FM di dalamnya. Untuk sensor lengkap, ada accelerometer, ambient light sensor, proximity, gyroscope ada, dan ada e-compass. Sementara itu untuk audio, dia menggunakan single speaker dengan audio booster dan super audio. Nah, audio booster up to 73 decibel ini setelah diaktifkan di settings, kalian bisa menggunakannya dengan menekan volume up saat volume bar di tingkat yang paling tinggi. Ya. Kemudian untuk super audio ini aktif secara otomatis saat menggunakan speaker internal dari Vivo Y51 ini. Ada mode AI di mana audio secara otomatis di-tune sesuai dengan jenis suara yang muncul dari speaker. Sementara itu untuk fitur keamanan, tentunya selain ultra fast side fingerprint, ada juga face access. Nah, di dalam smartphone yang satu ini juga banyak fitur-fitur yang lain seperti ada AI instant vlogging. Ya, ini ya, bisa juga nih ya. Kemudian ada multi turbo ya, ada optimasi di sisi software dan hardware untuk performa smartphone. Di sini ada AI turbo, ada net turbo, ada game turbo, ada cooling turbo, ada center turbo dan ada ART++ turbo. Ini luar biasa sih. Kemudian ada ultra game mode. Ini memaksimalkan performa hardware saat gaming dan mengurangi atau menghilangkan gangguan seperti notifikasi, telepon, dan lain-lain. Kemudian ada lagi fitur namanya Ear Customized Sound Effect. Ini menyesuaikan sound profile yang dipakai saat menggunakan headset dengan profil umum sesuai umur pengguna. Penting sekali nih di set, terutama buat umur yang sudah di atas 30 tuh kadang-kadang sudah agak berubah. Kalian nggak nyadar, tapi udah ada perubahan sebetulnya di telinga kalian. Ini akan membuat kalian mendengarkan suara bisa lebih nyaman lagi. Lalu ada juga dynamic effect. Ini mengganti efek yang muncul di layar saat beberapa hal dilakukan. Misalnya saat kabel USB terpasang, dicolok gitu ya, saat charging, dan sebagainya. Lalu ada juga Jovi Home. Ini adalah AI assistant dari Vivo yang ada banyak fitur yang ditawarkan di sini seperti reminder untuk weather, ada reminder beberapa event sepak bola dan basket misalnya, ada reminder untuk minum air dan ada activity tracker dan ada macam-macam lah. Banyak banget di dalam Jovi Home ini. Oke, kita langsung aja masuk ke uji performance ya. Kalau untuk benchmark kita lihat Antutu 7 138 ribuan dan Antutu 8-nya di 186 ribuan. Sebuah skor yang wajar untuk Snapdragon 665. Kemudian untuk Geekbench kita bisa lihat lagi-lagi skor yang kita dapat adalah skor yang wajar di Slingshot Extreme OpenGL ES graphic score 1041. Nah, kemudian untuk gaming sayangnya tools monitoring frame rate kami ini belum sejalan di Android 11. Sayang banget. Mohon maaf, jadi kita nggak bisa ngasih lihat FPS seperti biasanya. Nanti kalau udah bisa pasti akan kita uji pakai FPS tools kita ya. Jadi hasilnya kita lebih ke arah experience memainkan game aja. Misalnya seperti PUBG Mobile ya, defaultnya adalah smooth high. Seharusnya Y51 ini bisa lebih dari 30 FPS. Kita unlock ke smooth extreme, ini terbilang nyaman dan frame rate-nya ini terasa seperti sedang berada di kisaran 50-60 FPS atau 55-60 FPS karena stable sekali ya, stable. Apa malah kita bisa bilang ini 60 FPS stabil ya, rasanya seperti itu sih. Lalu Genshin Impact kita set di lowest dengan setting 60 FPS di Genshin Impact-nya. Ini masih playable. Frame rate game ini di smartphone dengan Snapdragon 665 harusnya emang ada di kisaran sekitar 30 FPS dan kadang-kadang bisa drop sedikit ya. Tapi ini masih memungkinkan untuk main game yang satu ini. Nggak ada masalah sih sebetulnya, terutama karena RAM-nya juga besar, jadi nggak banyak gangguan. Lalu untuk PES 2021 kita set di standar 60 FPS. Ini playable. Ini terasa kita ada di kisaran 50-60 FPS. Jadi tidak ada perbedaan rasa dengan 665 yang lain memang. Jadi kita merasakan bahwa ini smooth, lancar banget. Sangat berbeda kalau misalnya kita ketemu smartphone yang stuck di 45 FPS. Kita udah beberapa kali bahas kan, ada yang nyangkut di 45 FPS. Itu rasanya beda banget dari yang ini. Kemudian Mobile Legends settingnya High, HD, HFR, Shadow Off ya. HFR bisa diaktifkan dari settings ya. Game ini bisa dimainkan dengan nyaman dan ini rasanya seperti 50-60 FPS. Mohon maaf ya, kita nggak bisa pakai FPS counter, jadi kita harus pakai rasanya karena kita dibandingkan dengan yang lain kurang lebih kayak gini tuh sekitar 50-60 FPS. Jadi mirip lah dengan standar Snapdragon 665 yang lain. Nah, kemudian pengujian kameranya seperti apa?
Jangan di sini, kita keluar yuk. Ya, jadi ini adalah kamera selfie-nya Y51. Ya, nggak ada tambahan mikrofon, nggak ada pakai tripod, nggak ada pakai gimbal. Ini pegang pakai tangan aja. Nah, sekarang mari kita lihat kalau jalan gimana jadinya ya. Ya, kalau saya jalan jadinya seperti ini. Kalau kita mau ala-ala vlogging gitu, jadi seperti ini. Terus sekarang kita mau lihat kalau backlight-nya kenceng, kurang lebih seperti ini ya. Apakah muka saya terjaga dengan rapi? Ya, lalu saya jalan lagi sekarang. Kita lihat, bisa lihat di background-nya ya. Kurang lebih seperti ini stabilisasinya. Oke, ini adalah kamera utamanya ya. Jadi kamera wide-nya kurang lebih seperti ini. Ini versinya auto semua, nggak ada tambahan macam-macam. Kurang lebih kualitasnya seperti ini. Sementara ini adalah kamera super wide angle-nya, jadi kelihatan banget ini lebih lebar, terasa banget lebih lebar. Tangan juga bisa tuh efeknya ya, beda banget. Nah, kalian bisa lihat sendiri kualitasnya kurang lebih seperti ini ya, kalau pakai super wide angle-nya. Nah, untuk pemotretan kita bisa pakai kalau jarak dekat ya, jarak dekat sekali gini, kita bisa pakai, saya sih prefer begini ya, pakai 2 kali aja, terus jadi kelihatan fokusnya lebih dekat. Tapi emang jadi nggak bisa dekat-dekat banget fokusnya ya. Tapi kalau gini ya nggak bisa dekat-dekat banget. Di situ kita bisa pilih lensa yang berbeda. Kita bisa ambil lensa super makro misalnya. Nah, di sini kita bisa jadi dekat sekali. Cuma emang warnanya agak berubah ya kalau kayak gini ya. Dan kemudian kita ganti lensa yang lain. Di sini kita juga bisa pakai bokeh kalau dibutuhkan ya. Nah, ada bokehnya di belakang gitu ya. Lalu kita juga bisa pakai, sebentar, ada lensa lagi ya, super wide angle, tentunya membuat pandangannya jadi lebih lebar. Tapi ini sayangnya memang tidak bisa untuk fokus jarak dekat ya. Kalau super wide angle nggak bisa. Nah, dalam pemotretan kita bisa pilih mode Pro. Kita bisa set EV-nya naik turun di sini. ISO kita bisa set juga di sini. Pilihan ISO-nya sampai dengan ISO 3200 di sini. Kemudian kita pilih shutter speed juga bisa. Kita bisa bikin sampai lambat sekali. Nah, kita lihat sampai seberapa dia bisa ya. Jauh sekali nih. Sampai 32 detik ya. Oke, kita bisa keluar dulu. Kita lihat lagi mode Pro nya. Kemudian ada white balance yang bisa dipilih juga, white balance nya sesuaikan dengan warna yang dibutuhkan. Lalu ada autofocus, dan yang paling atas ini adalah untuk mereset semuanya ke normal lagi. Oke, satu lagi saya suka adalah adanya histogram. Nih, histogram tuh yang di bawah sini ya, di bawah kiri. Nah, dia bisa menggambarkan bentuk grafik pencahayaan. Kalau saya bikin speed terlalu rendah nih, pencahayaannya pindah ke kanan semua tuh, ya kan, jadi terlalu putih. Jadi saya bisa lihat di histogram aja, ini udah cukup atau belum ya. Nah, kadang-kadang kita masih ketipu kayak gini, kayaknya udah cukup, ternyata masih belum, harus turun lagi sedikit. Nah, sampai kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini kontrasnya berarti ketinggian di sini kan. Ya, membantu sekali histogram ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu hasil kameranya si Y51 ini. Kita bisa lihat bahwa hasil kamera oke banget ya. Kemudian stabilizer untuk kamera utama yang wide itu terasa berjalan, berfungsi. Kemudian memang agak disayangkan bahwa makro warnanya beda banget ya antara makro dengan kamera utamanya. Tapi lagi-lagi seperti tunjukkan tadi, kalian sebetulnya bisa aja foto makro pakai kamera utamanya, hasilnya lebih keren. Warnanya juga lebih keren, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Selain itu kami juga suka bahwa di mode Pro-nya itu kita bisa dapat histogram dan beberapa penjelasan-penjelasan lainnya, dan mode Pro-nya juga lengkap banget sih ya. Ya, jadi kameranya sudah cukup mumpuni untuk kelas harganya.
Oke, sekarang beralih dari kamera, kita lanjut ke pengujian baterai ya. Video playback dulu yang awal ya, kita dapat kurang lebih sekitar 22,5 jam atau 22 jam 24 menit tepatnya ya. Hasil yang lumayan oke, di sini. Kemudian untuk gaming PUBG Mobile selama 30 menit baterai hanya berkurang di 5%. Lagi-lagi ini hasil yang oke banget untuk PUBG Mobile ya. Sementara itu Genshin Impact bermain selama 60 menit baterai berkurang 18%. Lumayan oke, walaupun nggak hebat-hebat banget, tapi ini lumayan oke. Setidaknya nggak sampai 30%. Kita udah pernah lihat yang turun sampai 20-30%. Untuk charging time, total charging time ada di kisaran 2 jam 20 menit dengan 30 menit baterai terisi sampai dengan 34%, dan dalam 1 jam pertama baterai sudah terisi sekitar 65%. Nah, kalau kalian nanya apakah Netflixnya sudah HD? Tenang, kita install Netflix dan kita lihat bahwa dia sudah Widevine L1 dan sudah support HD dari app. Memang sayangnya belum bisa HDR, tapi paling nggak Netflixnya udah bisa HD. Kemudian untuk YouTube, apakah bisa HDR? Bisa. Di YouTube bisa HDR dia, nggak ada masalah. Lucu ya. Nah, kemudian kita juga tes untuk Wi-Fi sharing ya. Ternyata ini bisa. Jadi dia bisa connect ke Wi-Fi router dan dia bisa menghidupkan hotspotnya. Jadi Wi-Fi hidup, hotspot hidup. Ini menarik. Nah, untuk harga, Vivo menjual Y51 ini di harga resmi 3.599.000 dan dia ada offline selling day ya. Jadi ada bonus XL bundling package dengan isi 1 tahun bundling package, kuota internet 1 GB per bulan, total 12 GB. Lalu ada app bonus kuota ya, jadi ada 8 GB per bulan, total 96 GB. Bisa didapatkan bila membelikan paket ekstra combo minimal seharga 35.000. Ini terbagi jadi 2 GB kuota utama dan 2 GB kuota YouTube serta 4 GB kuota bonus. Lalu ada juga online selling day dengan banyak bonus seperti Shopee Coin, ada smartwatch, ada cicilan bank, ada aku laku installment voucher, dan ada Juk subscription, ada video subscription, dan ada kartu Excel juga. Nah, jadi hal apa yang perlu diperhatikan pada saat kalian ingin memilih yang satu ini? Nah, yang pertama, perlu diingat ini adalah layar IPS 60Hz. Secara spek mungkin ini akan terasa kurang untuk kelas harganya. Secara spek. Tapi terus terang, layar ini bagus sekali. Walaupun layar IPS, tapi dia vibrant. Hitamnya juga bagus banget. Nyaman di mata ya. Dan risiko untuk burn in seperti AMOLED juga ya harusnya minim ya kalau dengan layar IPS. Kemudian tidak adanya NFC. Kalau kalian mencari smartphone super all-rounder ya, NFC mungkin akan jadi penting. Terutama bagi kalian yang sering menggunakan sarana transportasi yang membutuhkan kartu-kartu pembayaran yang menggunakan NFC. Karena jadi top up-nya gampang. Tapi kalau NFC nggak terlalu penting buat kalian, ya jadi nggak ada masalah dong ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah charging terasa lambat. Ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih agar baterai bisa terisi penuh dari kondisi kosong total. Selanjutnya kami bisa bilang bahwa daya tahan baterai tidak bisa dikatakan luar biasa, tapi ini sudah termasuk baik untuk penggunaan harian dengan baterai 5000 mAh. Kami sudah lihat akhir-akhir ini ada aja smartphone dengan baterai 5000 mAh yang lebih boros dari ini. Bahkan jauh lebih boros dari pun ada ya. Jadi ini sebetulnya oke ya. Kemudian ada fitur audio booster yang saat kami uji ya memang bisa meningkatkan suara, tapi memang nggak terlalu besar ya. Jadi kalau kalian butuh ekstra sampai maksimum ya mungkin ini akan berguna. Tapi secara umum saya bilang pakai yang biasa aja karena suaranya udah oke banget dan udah cukup lantang sebetulnya. Nah, kemudian perhatikan kalau misalnya emang kalian nyari smartphone yang tipis dan ringan, ini adalah salah satu pilihan yang langka. Karena dia bisa tipis, dia bisa ringan, dan baterainya masih 5000 mAh. Dia masih punya fitur Wi-Fi sharing, tadi connect ke Wi-Fi, bisa nge-share via hotspot juga, support konten HDR di YouTube, support Full HD di Netflix, dia masih SIM card-nya masih yang triple slot, jadi masih bisa pakai micro SD setelah kalian pakai 2 SIM card. Micro SD bisa sampai 1 tera pula ya. Perekaman video di belakang bisa 4K dan 1080p-nya bisa 60 fps juga. Sudah pakai ultra fast side fingerprint yang terbilang responsif dan harganya lumayan oke sebetulnya ya. Ya, dari hasil pengujian kami terlihat bahwa Vivo Y51 ini memang dirancang Vivo sebagai smartphone untuk memenuhi segala kebutuhan atau sebagai sebuah HP yang serba bisa dengan harga yang relatif terjangkau tentunya. Saya Didi Irfan, Jagat Review TV. Lumayan oke sebetulnya. Hasil pengujian kami terlihat